dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang wibawa orang tua. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ada banyak keluhan dari orang tua, khususnya pada akhir-akhir ini. Mereka merasa anak-anak mereka itu sudah tidak menghormati mereka lagi, tidak sopan dan sebagainya karena terlalu berani dalam berkata-kata, bersikap dibandingkan dengan keadaan orang tua pas sekarang ini pada waktu mereka itu masih anak-anak. Lalu mereka mengatakan, apa kami ini memang sudah tidak berwibawa lagi di hadapan mata mereka itu. Nah, sebenarnya apa sih Pak Paul? Wibawa itu apa sebenarnya? Saya ingin menanggapi yang tadi Pak Gunawan singgung. Memang saya kira ada pengaruh dari luar, Pak Gunawan. Pengaruh dalam pengertian kita sekarang hidup di alam demokratis. Nah, alam demokratis tidak bisa tidak juga akan mempengaruhi cara kita hidup atau cara kita melihat hidup. Salah satu hal yang menjadi unsur penting dalam konsep demokrasi adalah bahwa kita ini sama rata. Kita ini mempunyai hak yang sama, kita ini mempunyai kewajiban yang sama. Jadi keistimewaan itu tidak diberikan secara otomatis karena faktor kelahiran atau faktor hal-hal yang bersifat jabatan, bukan. Sesuatu itu menjadi istimewa kalau memang ada keistimewaan dalam sumbangsihnya, dalam perbuatannya. Nah, alam pikir anak-anak sekarang tidak bisa tidak dipengaruhi oleh alam demokrasi atau budaya demokrasi yang makin hari memang makin meluas di dalam hidup kita ini. Oleh sebab itulah, anak-anak sekarang memang tidaklah setakut kepada orang tua seperti anak-anak dulu. Ini adalah keluhan yang saya juga sering dengar. Sebab memang kita sadari pada waktu dulu anak-anak takut sekali untuk misalnya membangkang orang tua, melawan atau kurang ajar dan sebagainya. Nah, saya kira memang ada faktor budaya yang juga Pak Gunawan. Ya, tapi apakah itu membuat apakah orang harus mengorbankan wibawanya terhadap anak-anak itu Pak Paul? Nah, oleh karena adanya alam dari luar ya, alam demokrasi yang memang landak masuk ke dalam rumah tangga kita. Oleh karena itulah orang tua sekarang mempunyai tuntutan tugas yang lebih berat untuk membuktikan dirinya sebagai orang-orang yang layak untuk dihormati oleh anak-anak mereka. Kalau dulu pokoknya begitu menjadi seorang tua, begitu mempunyai anak, sudah mendapatkan suatu wibawa tertentu. Namun sekarang orang tua seolah-olah harus membuktikan dirinya layak mendapatkan wibawa itu. Barulah anak-anak akhirnya akan lebih bisa hormat kepada mereka. Ya, nah kalau memang begitu Bapak, tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Tentu sedini mungkin, sejak anak itu mungkin masih kecil dan sebagainya, supaya dia mempunyai wibawa yang tepat gitu Pak. Jadi bukan ditakuti oleh anak-anak mereka, tetapi memang anak-anak ini hormat kepada kedua orang tuanya. Oke. Pertama-tama Pak Gunawan saya akan paparkan yang bukan wibawa, tapi seringkali dianggap wibawa. Pertama adalah saya kira faktor uang Pak Gunawan. Seringkali orang tua beranggapan kalau saya mampu mencukupi kebutuhan fisik finansial anak-anak atau istri atau suami saya, maka otomatis saya layak untuk dihormati oleh anak-anak.
Nah, poin pertama adalah sebetulnya keuangan bukanlah ukuran. Yang paling penting bukan soal berapa besarnya, tapi dalam soal uang, berapa bertanggung jawabnya. Nah, jadi ada kalanya konsep kita ini keliru dalam hal wibawa. Ada kalanya orang tua beranggapan, selama saya bisa menyediakan uang kepada anak-anak, nah anak-anak seharusnya lah hormat kepada saya. Jadi bukan soal berapa besar jumlahnya, namun berapa bertanggung jawabnya si orang tua, berapa rajinnya dia. Itu yang akan membuahkan wibawa pada dirinya. Itu yang pertama. Kemudian sikap yang lain Pak Pol. Nah, yang kedua adalah ini, Bu Ida. Ada kalanya orang tua beranggapan dengan semakin keras perlakuannya kepada anak, semakin berwibawalah dia. Tadi Pak Gunawan sudah singgung, yaitu anak-anak takut kepada orang tua, atau istilahnya ketakutan kepada orang tua. Saya bedakan dari istilah takut yang lebih netral ya. Anak-anak menjadi ketakutan kepada orang tua karena perlakuan orang tua yang keras sekali. Nah, ini juga adalah anggapan yang keliru, Bu Ida. Sebab membuat anak-anak ketakutan sebetulnya tidaklah melahirkan wibawa. Justru sebetulnya reaksi yang tersembunyi pada diri anak sewaktu anak menjadi ketakutan terhadap orang tua ialah rasa tidak suka, rasa tidak hormat, bahkan rasa benci kepada orang tua. Nah, ini adalah faktor kedua yang acap kali kita kaitkan dengan wibawa. Maka orang tua waktu merasa anak-anak tidak menghormatinya, biasanya ya, langkah pertama adalah memarahi, berteriak-teriak, memukul anak tambah hari tambah keras. Nah, dengan harapan wibawa itu akan dibangkitkan kembali. Terbalik, justru tambah tidak ada wibawa. Tapi yang selalu menjadi alasan adalah mau menegakkan disiplin. Orang tua itu mau menegakkan disiplin terhadap anak, gitu Pak. Memang secara lahiriah yang diharapkan ya akan tercapai. Anak-anak ya akan karena ketakutan akan taat melakukan yang dikehendaki oleh orang tuanya. Tapi saya kira ini hanya berpengaruh untuk usia tertentu atau sampai usia tertentu. Misalkan sewaktu anak-anak ini sudah remaja dan dia sudah mampu melawan, dia melawan. Atau karena tidak mampu melawan di depan orang tua, dia akan mengulang perbuatannya di belakang orang tua. Begitu. Nah, kadang-kadang sikap disiplin ini kan memang ditunjukkan dengan sikap yang keras ya Pak Pol, pada usia-usia tertentu. Untuk membiasakan supaya anak ini akan disiplin gitu loh. Tapi itu apakah bisa terpengaruh atau terbawa terus sampai usia dewasa? Nah, disiplin itu sendiri memang mutlak diperlukan, Bu Ida. Jadi orang tua mesti ya mendisiplin anak. Tapi berapa kerasnya dia mendisiplin dan berapa adilnya dia mendisiplin, itu dua hal yang sangat penting yang harus dilihat oleh anak. Dan kita tidak boleh sedikit pun melupakan bahwa disiplin hanya efektif kalau sebelum disiplin diberikan anak merasa dicintai, dan setelah disiplin diberikan anak juga merasa dicintai. Jadi disiplin itu tidak berdiri sendiri. Disiplin harus didampingi dari dua belah pihak oleh cinta kasih. Sebab waktu anak-anak dikasihi dan dia tahu dia dikasih, kemudian didisiplin, disiplin itu efektif. Tapi setelah anak-anak didisiplin, anak-anak akan merasa terbuang, tersingkirkan, tidak diinginkan karena dimarahi dengan begitu keras oleh orang tua. Perlu cinta kasih diungkapkan lagi kepada si anak. Perlu diberikan lagi suatu kesannya bahwa aku mencintaimu. Apa yang aku perbuat tadi tidak mengubah cintaku kepadamu. Nah, jadi pasca disiplin atau setelah disiplin, cinta kasih juga harus diberikan. Nah, dengan cara inilah wibawa orang tua akan bisa ditegakkan. Jadi sekali lagi, yang kedua ini yang sering kali disalah pahami oleh banyak orang tua adalah soal disiplin yang keras. Barulah wibawa saya ini
akan ada, kalau tidak ada ini ya tidak bisa gitu. Jadi dua hal ini seringkali memang menjadi anggapan yang keliru. Ada ini Pak Paus, pendapat bahwa kalau kita itu terlalu banyak guyon dengan anak kita, bergurau, berlebihan, anak itu enggak, ya kita itu bisa kehilangan wibawa kan. Bagaimana pendapat Pak Paus? Ya, kadang-kadang dikatakan orang bisa kurang ajar. Iya. Gitu. Jadi dia bersikap diam, kalau ngomong seperlunya, dengan tujuan supaya lebih berwibawa katanya gitu. Oke. Ada kalanya memang bercanda yang terlalu bebas bisa mengurangi wibawa orang tua. Itu betul. Jadi saya kira dalam bercanda dengan anak mesti ada batasnya. Contoh misalnya, ini contoh nih ya. Misalkan si orang tua, maaf ya menggunakan istilah ini, suka kentut di muka si anak. Lama-lama si anak sengaja kentut di muka si orang tua atau si bapaknya atau si mamanya. Nah, saya kira bercanda seperti ini ya tidak cocok untuk untuk bercanda di kalangan orang tua anak. Jadi memang ada bercanda-bercanda yang jangan lagi digunakan. Begitu. Tapi bercanda dalam hal humor yang masih segar dan memang tidak menyinggung ego seseorang, harga diri seseorang, silakan. Nah, ada kalanya yang seringkali orang tua perbuat dan keliru adalah misalnya menggoda anak. Menggodanya tapi benar-benar keterlaluan gitu. Begitu keterlaluannya sehingga anak akhirnya marah, dan marahnya itu tidak menghormati lagi orang tua. Jadi memang dalam bercanda kita mesti menjaga diri juga, jangan sampai keterlaluan. Iya. Itu betul. Adat kita itu orang timur biasanya akan marah kalau kepala kita gitu misalnya ya dipegang-pegang oleh anak gitu Pak. Betul. Tapi di dalam era sekarang ini ya biasanya seringkali terjadi seperti itu gitu. Betul. Betul. Apakah itu harus dihindari atau bagaimana Pak? Ya, saya kira kalau memang sekali-sekali ya anak memegang kepala kita, ya memang nggak apa-apa. Kan misalnya anak memegang-megang terus kemudian ya mendorong-dorong kepala si ayah atau si ibu. Saya kira ya itu juga nggak sopan lagi. nggak sopan lagi. Jadi bagaimana Bapak di dalam membangun wibawa itu, apa yang langkah-langkah apa yang orang tua harus lakukan? Saya akan bacakan dari kitab Kolose pasal 3 mulai dari ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, yang saya ingin tekankan yang pertama adalah bahwa wibawa orang tua muncul kalau orang tua hidup sesuai dengan peranan dan tugasnya sebagai orang tua. Waktu orang tua mempunyai hubungan yang baik dan yang kuat dan yang harmonis, anak-anak tidak bisa tidak akan memandang orang tua dengan penuh hormat. Jadi wibawa yang pertama muncul dari kualitas hubungan suami istri. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Nah, yang pertama adalah istri memang atau mama diharapkan untuk menjadi mama yang tidak kurang ajar, menjadi mama yang bisa menghormati suaminya. Waktu anak-anak melihat mama adalah mama yang tidak kurang ajar, menghormati dan taat kepada suami, kepada papa mereka, otomatis ini akan melahirkan respek terhadap mama. Waktu anak-anak melihat mama adalah mama yang berani memaki papa, menunjuk-nunjuk hidung papa, menjelek-jelekan papa, meskipun papa punya kelemahannya, kecenderungan adalah anak-anak bukannya turut menghina papa saja, tapi akan turut menghina mama pula. Saya gunakan kata saja karena memang kalau memang papanya itu ya mempunyai banyak masalah dan kelemahan lah, misalnya main judi dan sebagainya. Tapi misalnya mamanya terlalu menghina di depan anak-anak, memang ya anak-anak akan menghina si papa karena melihat papanya nggak bertanggung jawab, hidupnya tidak benar. Tapi yang aneh adalah reaksi berikutnya anak-anak juga acap kali tidak menghormati mama. Nah, jadi tetap ya, sejelek apapun suami, istri jangan sampai terlalu menjelek-jelekan si suami di depan anak-anak. Sebab sering kali anak-anak pada akhirnya bukan saja menghina
papanya, tapi juga tidak hormat terhadap mamanya. Nah, langkah yang lain apa Pak? Setelah istri itu menghormati suaminya ya. Nah, kalau tadi Tuhan memberikan satu perintah kepada istri, di ayat berikutnya Tuhan memberikan Peringatan kepada atau dua perintah kepada suaminya. Yang saya bacakan dari pasal 3 ya, Kolose ini ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi memang ada dua unsur di sini Pak Gunawan. Yang pertama adalah perintah, yakni kasihilah istrimu, dan yang kedua adalah larangan. Jadi larangan jangan berlaku kasar terhadap istri. Nah, sekali lagi anak-anak akan menghormati ayah dan ayah menjadi ayah yang berwibawa waktu anak-anak melihat ayah mengasihi mama. Ini adalah hal yang penting sekali untuk dilihat oleh anak. Dan waktu ayah dilihat mengasihi mama, anak-anak cenderung akan menghormati papa. Dan yang kedua yang Tuhan juga tegaskan adalah yang berupa larangan, jangan memperlakukan istrimu dengan kasar. Kita tahu kecenderungan pria adalah untuk agresif. Bisa berlaku kasar secara kata-kata, ucapan, dan juga secara tindakan. Yaitu secara fisik misalnya memukul istri dan sebagainya. Nah otomatis kalau anak melihat papa memukuli mama, anak-anak akan takut untuk waktu tertentu. Setelah itu, anak-anak akan berani membangkang, berani melawan, dan yang terutama adalah tidak akan hormat kepada papanya. Jadi sekali lagi, kualitas hubungan suami istri adalah faktor pertama yang menentukan apakah mereka menjadi orang tua yang berwibawa atau tidak. Ya, mungkin memang perlu ada dua hal itu yang disampaikan kepada para suami atau ayah karena perannya sebagai kepala keluarga itu Pak ya. Betul. Dan perintah Tuhan mengasihi istri sebetulnya ya dalam wujud nyata atau konkretnya ialah mendahulukan istri di atas yang lain-lainnya. Jadi sewaktu ayah itu mengutamakan kerja di atas istri, nah, dia tidak memberikan cinta kepada istri. Waktu si ayah mendahulukan kakek dan neneknya atau bibi dan pamannya di atas istri, ya anak-anak melihat ayah tidak begitu mengasihi istri. Bahkan waktu ayah terlalu mengasihi anak-anak di atas istri, anak-anak pun melihat ayah tidak mengasihi mama. Nah ini adalah wujud-wujud konkret dari cinta. Sebab cinta pada dasarnya adalah mengutamakan di atas yang lain-lainnya. Jadi sebagai ayah kita diingatkan untuk memang mengutamakan istri kita. Dan waktu anak-anak melihat bahwa ayah mengutamakan istri, wibawa ayah akan muncul. Dan waktu ayah memperlakukan istri dengan penuh hormat, penuh kasih sayang, sopan, tidak menghina, tidak memaki-maki, anak-anak itu juga akan lebih menghormati ayah. Ada satu ayat yang mengingatkan saya mengatakan, hai bapak-bapak jangan kamu sakiti hati anak-anakmu. Betul. Nah ini adalah ayat yang selanjutnya di ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ya. Jadi terhadap istri Tuhan memberikan dua perintah. Kemudian untuk anak ada lagi yang Tuhan berikan kepada ayah. Jadi benar-benar wanita hanya dapat satu perintah. Ini malah tiga gitu kan. Dua untuk istrinya, satu untuk anaknya. Jadi memang pria itu perlu banyak dilarang. Betul. Perlu banyak diberikan perintah. Nah, baru jalan. Yang dimaksud di sana dengan menyakiti hati itu seperti apa, Pak? Begini, sebetulnya menyakiti hati mempunyai arti ya, jangan membuat hati anak itu menjadi pahit. Tersinggung itu ya. Betul. Pahit itu mencakup unsur tersinggung, mencakup unsur benci, mencakup unsur tidak ada lagi gairah untuk dekat dengannya, mencakup unsur tidak mempedulikan lagi orang ini, masa bodoh dengan orang ini. Nah, jangan sampai anak
mempunyai perasaan tersebut ya kepada kita sebagai ayah. Nah, janganlah membuat tawar hatinya, itu sama ya kata-katanya. Jadi janganlah membuat hati anak kita itu pahit. Pahit kan berarti begini sebetulnya, kita memasukkan yang pahit ke dalam hatinya. Ya, itu kira-kira intinya. Apa yang kita masukkan ke dalam hati anak kita? Ini yang perlu kita lihat. Kepahitan atau yang manis? Yang baik atau yang justru yang pahit, yang negatif? Nah, ada kalanya orang tua atau termasuk dalam hal ini ayah bisa membuat hati anak pahit, biasanya melalui tadi yang kita sudah bahas, disiplin yang berlebihan. Dan yang kedua adalah ayah kalau marah cenderung melihat anak itu sebagai sparring partnernya. Kecenderungan pria memang berkelahi. Sejak kecil makanya yang lebih sering berkelahi secara fisik adalah anak pria. Waktu orang tua atau waktu ayah sudah agak tuaan, anak-anak sudah mulai besar, ayah itu sewaktu melihat anak mulai sepertinya melawan, menantang, dia merasa ditantang. Nah, ibu tidak melihat anak itu menantang, mengajak duel, tidak. Tapi ayah cenderung menyoroti kelakuan anak yang nakal sebagai tantangan. Sebagai tantangan untuk seolah-olah diajak berduel. Jadi akhirnya si ayah bukannya mendidik, tapi justru mengeluarkan kata-kata yang memancing amarah si anak. Seolah-olah ayah itu ingin mengajak anaknya berduel. Kalau engkau berani silakan lawan saya. Soalnya nunggu kesempatan kapan dia bisa hajar ini anak lebih keras lagi. Seperti dalam perkelahian. Nah, inilah yang akan menjadikan anak pahit. Yaitu penghinaan untuk membuat anak itu akhirnya mengaum dan mau melawan si ayah. Nah, itulah kesempatan yang ditunggu oleh si ayah. Si anak seolah-olah menanggapi tantangannya untuk supaya bisa dia hajar lebih keras lagi. Nah, hinaan-hinaan inilah yang memahitkan hati anak. Tadi Pak Pol katakan bahwa seorang suami yang keras terhadap istrinya, anak orang tua atau ayah ini tadi tidak juga berwibawa ya. Betul. Tapi juga ada kasus yang lain Pak Pol. Ini ada kasus bahwa ada seorang suami yang seringkali menghakimi, memarahi istrinya di hadapan anak-anak. Tapi anak-anak itu akhirnya menganggap mamanya itu tidak berwibawa lagi. Bahkan anaknya ini berani menghakimi ibunya kalau ibunya itu salah. Nah, itu gimana Pak Pol? Itu juga akan terjadi. Itu betul sekali Bu Ida. Jadi kalau ayah menghina ibu terlalu sering, meremehkan ibu terlalu sering, anak-anak juga akan menghina ibu. Misalkan nih, ayah selalu berkata kepada ibu, goblok kamu, goblok kamu. Jangan kaget kalau anak-anak itu sudah dewasa atau sudah besar, tiba-tiba akan berkata hal yang sama kepada ibunya. Goblok kamu mama. Nah, kenapa? Sebab nomor satu, perkataan goblok itu sudah terlalu terekam dalam pikiran si anak, sehingga yang terekam mudah muncul di mulut kita secara natural. Yang heran kan sebenarnya si anak ini kan justru menyalahkan si ayah ya. Si ayah itu sebenarnya nggak berwibawa ya. Tapi kok yang jadi korban ini ibunya gitu loh kalau. Sebetulnya dua-duanya, dia benci kepada si ayah, tapi juga akhirnya tidak hormat kepada si mama. Meskipun dengan mama terjadilah konflik perasaan. Di satu pihak tidak hormat, di pihak yang lain sangat kasihan dengan mama. Karena mama itu korban perlakuan ayahnya. Nah, kenapa kok si anak itu bisa juga turut-turut tidak menghormati mamanya? Karena memang si mama punya kelemahan juga, yang seharusnya tidak diperlakukan dengan kasar oleh si ayah. Misalkan mamanya agak lamban. Nah, dalam kelambanan itulah si ayah memaki-makinya luar biasa. Nah, anak memang akan tetap melihat mamanya lamban. Dan sampai disadari dia juga akan bereaksi seperti papanya bereaksi. Atau misalnya mamanya suka tanya papanya, kemana kamu, pulang jam berapa kamu. Nah, waktu si anak mendengar mama bertanya hal yang sama kepadanya, reaksinya juga sama kepada mamanya. Mama terlalu cerewet mengurus saya, dan dia memaki mamanya juga. Begitu. Pak Pol, dalam kasusnya Daud, di mana Absalom itu memberontak terhadap dia, itu sebenarnya apa kesalahan Daud itu Pak Pol? Bagus sekali pertanyaan itu Pak Gunawan. Sebab itu adalah contoh di mana wibawa hilang atas perbuatan Daud sendiri.
Yaitu apa? Daud memang memberikan contoh hidup yang tidak berintegritas. Dan ini adalah hal ketiga yang harus ditegakkan di rumah. Yaitu orang tua harus mempunyai kehidupan yang benar. Bukan saja kualitas hubungan suami istri harus baik, bukan saja perlakuan terhadap anak tidak memahitkan perasaan anak, tapi yang ketiga adalah kehidupan orang tua harus berintegritas. Kalau orang tua baik kepada anak, baik kepada suami istri, tapi tukang tipu uang orang, ya, menggencet, membohongi orang dan sebagainya, anak-anak tidak akan menghormati. Daud melakukan kesalahan yang sangat fatal waktu menikahi Batseba atau meniduri Batseba secara ilegal, kemudian membunuh Uria. Nah, itu sudah diketahui oleh khalayak ramai dan bahkan ya pasti oleh anak-anaknya sendiri. Dan Absalom adalah anak yang salah satu atau mungkin yang tertua anaknya Daud itu. Jadi dia lihat perbuatan papanya seperti itu, maka tidak ada lagi rasa hormat. Jadi yang terutama yaitu orang tua harus hidup dalam takut akan Tuhan ya Pak. Betul, betul sekali. Dia takut akan Tuhan, dia lagi takut untuk memperlakukan istri dan suami dengan lebih baik ya, dan anak-anak dengan lebih baik, dan hidupnya pun akan lebih benar. Jadi 3 hal itu saya kira adalah hal-hal yang membangun wibawa orang tua. Iya, tadinya saya pikir gini Pak, bahkan orang-orang lain saja, jadi yang bukan anaknya Daud, mungkin hormat kepada Daud karena Daud seorang raja Pak ya. Betul. Tapi kenapa anaknya justru tidak menghormati dia? Betul. Itu yang terjadi juga dengan anak-anak Eli. Iya, Imam Eli. Itu. Dia dihormati oleh rakyat Israel, tapi anaknya tidak menghormati dia. Dan yang menarik, anak-anak Samuel pun tidak menghormati Samuel, sehingga hidup mereka tidak benar. Padahal Samuel melihat contoh Eli. Dia tinggal di rumah Eli. Iya. Tapi dia mengulang kesalahan yang sama. Kita manusia memang penuh dengan kelemahan, Pak Gunawan. Iya. Tapi juga pengaruh lingkungan ya Pak. Seringkali membuat anak-anak itu kadang bentak orang tua, kadang melawan orang tua. Itu apakah juga karena pengaruh orang tua itu mempengaruhi? Ada, pasti ada ya, pasti ada. Tapi meskipun kalau terjadi seperti itu ya, ada pengaruh dari luar. Namun kalau ketiga faktor wibawa itu ada di rumah, anak tidak bisa bergerak terlalu jauh juga. Tidak bisa bergerak terlalu jauh. Seringkali anak itu hanya bisa menjajah orang tua kalau memang sistem rumah tangganya sudah runtuh. Jadi memang pada akhirnya kita bisa menyadari bahwa kewibawaan itu datang dari pihak Tuhan yang harus kita kelola dengan baik gitu. Supaya untuk membina hubungan baik dengan suami istri maupun terhadap anak. Jadi tetap dibutuhkan wibawa. Betul. Dan ini yang harus kita camkan Pak Gunawan. Wibawa tidak datang dengan sendirinya. Wibawa itu bergantung pada perbuatan kita sebagai ayah dan ibu. Iya. Jadi mungkin kali ini kita sudahi dulu pembicaraan kita, dan demikianlah tadi para pendengar yang kami hormati, kami telah mempersembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan dari studio kami bertiga mengucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.